Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi dan rasul itu punya satu doa yang langsung Allah ijabah. Di mana ketika nabi atau rasul tersebut memanjatkan doa tersebut, maka Allah berijabah. Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun usianya, hanya mendapatkan kurang lebih 40 orang. Saking keselnya berdoa sama Allah, Rabbi la ta'dzar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum la yalidu illa fadan kafara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini ada orang-orang kafir yang punya rumah. Jangan mereka bertempat di muka bumi ini. Innaka in tadharhum la yalidu illa fadan kafara. Kalau engkau biarkan, maka mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang generasi-generasi durjana dan kafir. Itu doanya. Lama sampai akhirnya dengan doa tersebut Allah perintahkan, ya Nuh, bikin perahu yang besar. Nabi Nuh nggak tahu bikin perahu buat apa. Diperintah Allah bikin perahu yang besar. Dan belum pernah ada arsitek insinyur untuk bikin kapal waktu itu. Maka dalam ayatnya wasna'il fulka bi a'yunina, dan buatlah kau perahu dengan pengawasan kami. Arsiteknya Allah langsung, insinyurnya Allah langsung. Mengutus malaikat Jibril, potong tebang pohon, diraki. Di tengah musim panas, bikin perahu. Wah, umatnya itu langsung ngecap annahu majnun. Nabi Nuh sudah gila. Di tengah musim panas bikin perahu. Saking stresnya, pada ngina, pada ngece, pada ngina. Sampai itu sudah jadi, diriwayatkan bahwasanya itu perahunya, semua masyarakat buang air besarnya ke situ semua, sampai penuh. Akhirnya Allah berikan penyakit kepada mereka semua. Penyakitnya sakit perut, gak bisa sembuh kecuali bersihin kapal tadi. Dibersihin kapalnya, pincelong lagi. Baru setelah itu ada perintah Allah, seru, ajak orang-orang beriman bersamamu untuk masuk kapal dan semua binatang-binatang. Kemudian baru Nabi Nuh paham, oh ternyata akan ada banjir yang luar biasa besar. Doanya dikabulkan, tidak tersisa satupun makhluk orang kafir di atas muka bumi ketika terjadi banjir bandang tadi. Dunia bersih. Banjir ya sampai nutupin gunung saja, sampai di ayatnya itu Nabi Nuh manggil anaknya Kan'an, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami. Qala sawil jabal ya'simu minal ma'. Jawabnya apa? Saya akan berenang di atas gunung, akan selamat dari air. Padahal ternyata banjirnya sampai di atas gunung. Karena airnya dari atas turun, dari bawah keluar. Banjir penuh. Itu doanya Allah kabulkan. Rabbi la ta'dzar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Setelah itu sudah
Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW memiliki satu doa yang akan beliau panjatkan nanti di yaumil qiyamah sebagai bentuk syafaat untuk kita. Karena kelemahan kita semua, kita kalau ibadah untuk mengharapkan masuk surga susah, maka dengan syafaatul uzma Rasulullah kita bisa masuk surga dengan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi simpan doa itu nanti ketika semua umat berkumpul di padang mahsyar, di mana buminya Allah ganti, Allah dekatkan mataharinya panas kayak apa. Umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai terakhir berbondong-bondong nyari pertolongan, nyari syafaat ke Nabi Adam. Nabi Adam diam. Terus sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bersujud pada Allah untuk memberikan syafaat pada kita umatnya semua. Maka tetap selalu dawamkan sholawat, dan sholawat tersebut apa saja bunyinya terserah, dilakukan, dibacakan dalam keadaan apapun boleh, kecuali di kamar mandi. Mau suci, mau berwudu, mau enggak, sholawat dibaca tidak apa-apa. Mau ria, mau enggak, sama saja. Allah terima semuanya. Dan akan sangat mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca sholawat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kemarin kita menerangkan tentang kita hendaknya berbuat adil terhadap rakyat kita yang khusus dan juga rakyat kita yang umum. Rakyat kita yang khusus adalah setiap kita punya rakyat, ada rakyat khusus, rakyat yang umum. Yang rakyat khusus dijelaskan oleh Al-Habib Asyarif Asyayid Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad adalah 7 anggota badan kita, adalah rakyat khusus kita, yaitu lidah kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perut kita, kemaluan kita, tangan dan kaki kita. Itulah rakyat khusus kita yang Allah berikan kepada kita untuk dipergunakan sebagai sarana untuk ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai sarana untuk kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah sampai kita menggunakan 7 anggota badan kita tersebut untuk digunakan untuk bermaksiat pada Allah. Karena pada hakikatnya kalau Allah tidak menundukkan semua anggota badan kita tunduk pada kita, maka kita tidak akan bermaksiat. Allah tundukkan, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah dengan sekehendak kita. Pada hakikatnya Allah yang menundukkan untuk kita. Kalau tidak ditundukkan, maka ketika kita hendak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, maka akan berkata tangan dan kaki kita, anggota badan kita yang akan digunakan akan berkata, ya Abdullah ittaqullaha, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Jangan paksa saya melakukan perbuatan yang Allah haramkan untuk saya. Ketika sudah begitu, kita tetap melakukan maksiat, maka dia mengadu pada Allah langsung. Ya Allah, saya sudah mencegahnya, sudah melarangnya, tapi orang tersebut tetap melaksanakannya, maka saya bebas daripada pertanggungjawaban itu. Dalam surat Yasin, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu Allah tutup mulut mereka, bersaksi tangan dan kaki mereka. Ini yang dimaksud dengan
rakyat khusus. Maka ada satu makalah itu, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu sendiri, maka orang lain juga akan baik pada kamu. Memperbaiki rakyat kita yang khusus, yang 7 itu. Kemudian apa yang dimaksud berikutnya adalah rakyat yang umum. Wa'ani bid'ayatikal ammah man ja'alallahu laka alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin. Faqul haula'i min ri'ayatikal wajib alaika irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atihi wa ma harrama alaihim min ma'siyatihi. Wa'ani yang saya maksud biri'ayatikal ammah dengan rakyatmu yang umum adalah man ja'alallahu laka alaihi wilayah, adalah orang-orang yang Allah jadikan bagimu alaihi atas orang tersebut wilayah itu memiliki kekuasaan, adalah orang-orang yang Allah jadikan bagimu kamu memiliki kekuasaan atas mereka, yaitu min waladin dari anaknya, wa zawjatin istri, wa mamlukin dan hamba sahaya. Fakullu haulai min ri'ayatikal min ri'ayatika, dan itu semua adalah mereka adalah rakyatmu. Maka rakyat yang umum ini adalah anak dan istri kita. Ini bagi para suami, pemimpin keluarga, rakyat kita yang khusus anggota badan kita, rakyat kita yang umum adalah anak dan istri kita. Apa kewajiban kita atas mereka? Wal wajibu 'alaika irsyadhum ilal qiyami bima faradallahu 'alaihim min ta'atihi. Wal wajib dan wajib 'alaika atasmu wahai pemimpin, wahai para bapak, para suami, irsyaduhum ilal qiyami, memberikan mereka petunjuk, mengajari mereka ilal qiyami untuk melaksanakan bima dengan apa-apa faradallahu alaihim yang Allah wajibkan atas mereka semua min ta'atihi dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma harama alaihim min ma'siyatihi, dan apa-apa yang Allah haramkan alaihim atas mereka semua min ma'siyatihi dari perbuatan maksiat pada Allah. Wa hadzar an tusamihahum fi tarki wajibin au irtikabi muharramin, dan hati-hatilah jangan sampai membiarkan mereka meninggalkan hal yang wajib atau melakukan perbuatan yang haram. Wad'uhum ila ma fihi najatihim wa sa'adatihim fid daril akhirah, dan ajaklah mereka kepada jalan menuju keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka di akhirat. Ini kewajiban kita para bapak dan para suami, pembimbing mengajarkan. Maka benar makalahnya bahwasanya pemimpin itu akan ditanya tanggung jawabnya atas rakyat, akan dimintakan bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Kita wajib mengajarkan, mendidik. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, dan apa-apa yang Allah haramkan. Maka mengajari anak dari kecil sampai Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali dalam mendidik anak itu ada fase-fase pertumbuhan. Kalau bahasa Indonesia ada balita, gitu ya. Ada batita, ada balita. Kalau dalam bahasa Arab itu ada daurut tufulah.
masa anak-anak. Kemudian daurul al-murahaqah, masa remaja. Kemudian daurul rujulah, masa dewasa. Kemudian masa tua. Nah, kita sebagai orang tua itu wajib mengetahui bagaimana cara mendidik anak kita sesuai dengan fase-fase perkembangan umur. Sayyidina Ali mengajarkan bahwasanya anak dari usia sampai 0 sampai 7 itu metode pengajarannya adalah jadikan dia raja. Ketika anak bayi umur 0 sampai 7 tahun, metode pendidikannya adalah jadikan dia raja. Maksudnya bagaimana? Apa saja yang dipanggil, yang dibutuhkan, disanjung. Anak kita jadikan raja. Nangis segera diperhatikan. Butuhannya apa? Benar-benar kita berkorban mati-matian. Menjadikan dia raja. Pengen apa? Diturutin. Pengen apa? Diturutin. Dengan tetap mengarahkan. 0 sampai 7 tahun. Golden Age, masa kemasan perkembangan anak-anak itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Kalau kita melakukan mendidik anak kita bukan dengan metode seperti diajarkan Sayyidina Ali, metode raja, kedepannya susah, Pak. Kita mengajarkan kekerasan pada anak kita, umur 5 tahun nangis kita bentak, kita kasari, itu bekas, Pak. Jadi yang menjadikan anak kita durhaka sebenarnya adalah metode mengajar kita. Tapi orang yang mengajar anaknya, mendidik anaknya 0 sampai 7 tahun dengan metode kasih sayang, menjadikan dia raja, dia pengen apa saja dengan diberikan pengertian, insya Allah perkembangan emosinya, perkembangan otaknya bagus. Dan kedekatan emosionalnya dekat sekali. Kemudian umur 7 tahun sampai masa remaja, tanamkan tentang pengertian kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan sanksi-sanksinya. Berikan pemahaman bahwasanya ini nggak boleh, sanksinya ini. Kemudian ketika dia masuk masa remaja, kata Sayyidina Ali, ij'alhu sahabah, jadikan dia seperti sahabat, kayak teman, ngobrol, berikan kepercayaan. Jadi anak kalau punya masalah nggak takut, dan kita masing-masing punya cara. Maka di sini kewajiban kita sebagai bapak, sebagai suami, karena mereka semua anak dan istri kita adalah rakyat kita, wajib mengajarkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, apa yang Allah larang untuk ditinggalkan. Anak perempuan baliknya adalah ketika dia sudah haid, datang bulan. Laki-laki ketika dia sudah mimpi basah. Lah kita akan tahu bagaimana dia sudah haid belum atau sudah mimpi basah belum kalau mereka tidak berani cerita. Karena ketika itu sudah masuk akil balik, maka kita wajib mengajarkan pada mereka, beritahu bahwasanya itulah waktunya, kewajiban kamu sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang punya kewajiban, punya beban yang wajib dilaksanakan sendiri. Sholat wajib dilaksanakan, dosanya kalau ditinggalkan buat dia sendiri. Kalau dilaksanakan pahalanya dia dapat sendiri. Ketika masih belum balik, anak kita rajin puasa, itu pahalanya lari ke orang tuanya. Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, rajin puasa, full puasanya, larinya ke kita. Tapi ketika sudah mulai datang
masa akil baliknya, maka kita wajib menjaganya dengan cara mendidiknya. Nih, adik sudah balik sekarang, sudah mimpi basah, maka dijelaskan kewajibannya adalah sholat wajib harus dilaksanakan, kalau enggak berarti dosanya ditanggung sendiri. Kalau itu kita nggak ajarkan sama anak-anak kita, istri-istri kita, yaumul qiyamah, maka mereka akan menuntut kita. Bapaknya soleh, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin tahajud, tapi cuek dengan keluarganya. Maka ketika akan masuk surga, anak istrinya protes di neraka. Ya Allah, saya nggak terima. Saya masuk neraka karena bapak saya soleh sendiri saja. Tidak mengajarkan kepada saya mana yang wajib, mana yang haram. Maka masukkan dia bersama kami. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya benar itu, an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Kalau bagus perempuannya, maka bagus negara. Karena generasi muncul yang bagus adalah daripada kaum wanitanya, ibu-ibunya salihah semua. Dia mendidik anaknya, karena di situ adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Dari kecil diais, digendong. Ya Bu ya, kalau nangis dibacain sholawat. Masih nangis jangan ditakut-takutin. Anak umur 3 tahun, 2 tahun nangis kenceng, nggak tahu apa-apa. Umur 6 bulan, umur 1 tahun nangis kenceng disolawatin, jangan ditakut-takut, diam-diam nanti ada kuntilanak. Anak kan mikir kuntilanak kayak apa ya? Jangan diajarin bohong. Wa hadzar an tusamihahum fi tarki wajibin aw irtikabin muharramin. Dan hati-hatilah jangan sampai membiarkan mereka meninggalkan yang wajib atau mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Wad'uhum ila ma fihi najatihim wa sa'adatihim fid daril akhirah. Dan ajaklah mereka kepada jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wahsin adabahum wala tagrisu fi qulubihim hubbat dunya wa syahwatiha. Wa ahsin adabahum, dan perbaiki, didik adab mereka. Wala taghrisu fi qulubihim hubbat dunya, dan jangan tumbuhkan di dalam hati mereka rasa cinta kepada dunia dan kesenangannya. Fatakunu bidzalika musian ilaihim, dan itu akan menjadi keburukan bagi mereka. Faqad warada anna ahlal insani wa waladihi yata'allaquna bihi baina yadayillahi wa yaquluna ya rabbana annahu lam yu'arrifuna ma awjabta alaina min haqqika faqtas lana min. Wa qad warada, dan telah disebutkan dalam sebuah hadis, anna ahlal insan, bahwasanya keluarga seseorang itu anak dan istrinya, yata'allaquna bihi baina yadillah, mereka bergantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna, dan mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu lam yu'arrifuna ma awjabta alaina, sesungguhnya bapak kita, suami kita tidak mengenalkan kepada kita, tidak mengajari kami, tidak mendidik kami tentang apa-apa yang Allah wajibkan. Engkau wajibkan alaina, atas kami, min haqqika, dari hak-hakmu, faqtasilana minhu, maka hukumlah dia sebagaimana kami dihukum.
Ya, hadisnya seperti itu. Maka berat tanggung jawab daripada seorang suami atau seorang bapak. Maka jangan dikatakan ketika sudah qabiltu nikahaha wa taswijaha bi mahril mazkur halan. Itu babak baru. Babak baru bagi seorang laki-laki. Dia siap, berarti siap secara mental, siap secara fisiknya juga, secara materinya juga, dan siap menanggung dosa-dosa yang diakibatkan daripada istri dan anak-anak. Maka suami tetap kudu ngaji, kudu tetap belajar. Wa 'alaika bi muamalatihim bil adli wal fadli, dan hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka, dengan rakyat yang umum tadi, anak dan istri kita, bil adli wal fadli, dengan adil dan dengan kebijaksanaan. Amal adlu fa an tuwafiyahum huquqahum allati aujabaha Allahu lahum 'alaika min nafaqah wal kiswah wal mu'asyirah bil ma'ruf. Dan hendaknya kita memperlakukan mereka dengan adil dan bijaksana. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah kita wajib memberikan kepada mereka hak-hak mereka yang telah Allah wajibkan atas kita untuk mereka semua. Minan nafkah, daripada nafkah, wal kiswah, dan pakaian, wal mu'asyirah bil ma'ruf, dan melakukan dengan baik, berhubungan dengan baik. Minal adli al wajib an tarda'a ba'duhum an dhulmi ba'din. Dan daripada keadilan yang wajib adalah kita mencegah terjadinya kezaliman satu dengan kezaliman atas orang lain. Wa taqtaslimat lumihim min zalimihim, dan mengurangi kezaliman atau kesewenang-wenangan satu yang lain. Waqad warada anal 'abda yaktubu jabaran wa ma yamliku illa ahli baitihi, yakni fayajuru alaihi. Maka kemudian adalah kita wajib bermuamalah dengan rakyat kita yang umum tadi dengan adil dan bijaksana. Yang namanya adil adalah kita wajib memenuhi hak-hak mereka semua yang telah Allah wajibkan atas kita sebagai seorang suami atau sebagai bapak. Baik dari nafkah, kemudian pakaian, dan memperlakukan mereka dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.